Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faisal Salman Gaul dengan NIM 1903020034 dari Prodi Agribisnis 19A, Fakultas Pertanian Universitas Samudra. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya ingin mempresentasikan tentang profil itik petelur dan analisis kelayakan usahanya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak video selanjutnya. Profil itik petelur. Itik merupakan salah satu unggas air yang paling dominan dibandingkan dengan angsa. Itik adalah salah satu sumber protein hewani yang patut dipertimbangkan untuk saat ini bagi kehidupan manusia. Kelebihan dari itik dibandingkan dengan unggas lainnya adalah itik lebih tahan terhadap penyakit sehingga pemeliharaannya mudah dan kurang mengandung resiko. Selain itu, itik juga memiliki efisiensi dalam mencerna pakan menjadi daging yang baik. Itik petelur adalah itik yang dipelihara terutama untuk menghasilkan telur itik. Umumnya, peternak memelihara itik lokal yang menghasilkan telur yang berkerabang biru kehijauan. Kemampuan itik lokal sangat bervariasi, baik untuk pertumbuhan maupun produksi telur. Itik petelur adalah bangsa itik yang memiliki produktivitas telur tinggi, sedangkan produksi daging cukup rendah. Itik memiliki keunggulan mempertahankan produksinya telur lebih lama daripada ayam. Tingkat kematiannya atau mortalitas lebih rendah dibandingkan dengan ayam ras. Selain itu, itik lebih tahan terhadap penyakit. Dengan pakan yang berkualitas rendah, itik tetap mampu bertelur sehingga pengadaan pakan itik tidak terlalu sulit. Itik mempunyai ciri-ciri fisik, tubuh ramping, berjalan horizontal, berdiri hampir tegak seperti botol dan lincah sebagai ciri unggas petelur. Itik merupakan hewan monogamus atau hidup berpasangan yang biasa diternakan untuk diambil daging dan telurnya untuk dikonsumsi manusia. Itik lokal yang terdapat di Indonesia umumnya merupakan itik tipe petelur, mengalami masa kelamin pada umur 20-22 minggu dengan lama produksi sekitar 15 bulan. Nah, sebelum kita mengetahui kelayakan daripada usaha peternak tadi, terlebih dahulu kita harus mengetahui biaya produksinya. Biaya produksi merupakan jumlah biaya yang harus dikeluarkan setiap peternak itik untuk memperoleh input produksi guna mendapatkan telur dan penjualan daging dari ternak itik. Adapun komponen-komponen biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh peternak itik adalah biaya kandang, yakni dengan rata-rata biaya peternak 833.750. Adapun bibit, yakni di angka 2.018.567, dilanjutkan dengan pakan, yakni 5.805.997. Kemudian obat-obatan di angka 956.500, kemudian transportasi 719.667. Kemudian, kita akan mencari pendapatan usaha ternak itik dengan cara penerimaan usaha ternak itik 44.577.500 dikurang dengan biaya produksi usaha ternak itik yakni 10.334.500 yang didapat pendapatan bersih usaha ternak itik yaitu Rp34.243.000. Berikutnya, kita akan menghitung R per C rasio, return cost ratio atau RC ratio, atau dikenal sebagai pembanding nisbah antara total penerimaan dengan total biaya. Berdasarkan besar penerimaan yang diterima oleh peternak pada akhir masa pemeliharaan, dapat dilihat kelayakan usaha ternak itik secara ekonomi. Secara matematik dapat dituliskan sebagai berikut. R per C rasio sama dengan 44.577.500 dibagi dengan 10.334.500, maka R per C rasio didapat yakni 4,31. Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa setiap Rp1 biaya yang dikeluarkan peternak dalam usaha ternak itik maka akan memberikan penerimaan sebesar 4,31. Kelayakan usaha diketahui dengan membandingkan nilai R per C rasio dengan nilai konstansa yaitu 1. Suatu usaha dikatakan layak apabila nilai RC rasio lebih besar dari 1 dan tidak layak apabila nilai R per C rasio lebih kecil dari 1. Dengan nilai R per C rasio sebesar 4,31 lebih besar dari 1, maka dapat disimpulkan bahwa secara ekonomi suatu pemeliharaan ternak itik di Kecamatan Bandar Kalipa layak untuk dilusakan. Setelah menghitung R per C rasio, kemudian kita akan menghitung BIP atau break even point. Break even point adalah suatu kondisi yang menggambarkan bahwa hasil usaha yang diperoleh sama dengan modal yang dikeluarkan. Dalam kondisi ini, usaha yang dilakukan tidak menghasilkan keuntungan, tetapi tidak mengalami kerugian, atau istilahnya yakni titik impas suatu usaha. BIP produksi menggambarkan produksi minimal yang harus dihasilkan.
agar usaha ternak tidak mengalami kerugian. Hal ini didapat dengan membandingkan total biaya rata-rata selama satu periode pemeliharaan dengan harga jual telur rata-rata. Harga jual telur itik rata-rata sebesar 1.157 per butirnya. Sehingga secara matematis dapat ditulis BIP produksi sama dengan 10.334.500 dibagi 1.157, sehingga didapat hasilnya yaitu BIP produksinya sama dengan 8.932 butir. Selanjutnya, BIP harga. BIP harga menggambarkan harga terendah dari produk yang dihasilkan. Apabila harga di tingkat petani lebih rendah dari harga BIP, maka usaha tani akan mengalami kerugian. Hal ini didapat dengan membandingkan total biaya rata-rata selama satu periode pemeliharaan dengan jumlah telur rata-rata. Jumlah telur itik rata-rata sebanyak 35.713 butir, sehingga secara matematis dapat ditulis BIP harga sama dengan 10.334.500 dibagi 35.713, sehingga BIP harga didapatlah 289,4 per butir. Kelayakan usaha tani diketahui dengan membandingkan nilai BEB volume produksi dengan jumlah telur itik yang dihasilkan rata-rata selama satu periode pemeliharaan dan membandingkan nilai BEP harga produksi dengan harga jual telur itik rata-rata. Suatu usaha dikatakan layak apabila nilai produksi rata-rata lebih besar dari BEP produk selama satu periode pemeliharaan dan nilai BEP harga lebih kecil dari harga jual telur itik rata-rata. Dari perhitungan BEP untuk BEP volume produksi didapat 8.932 butir telur itik. Ini lebih kecil dari jumlah yang dihasilkan sebanyak 35.713 butir telur. Hal ini menunjukkan peternak tidak mengalami kerugian dari usaha ternak itik apabila hanya menjual sebanyak 8.932 butir telur itik. Dari hasil perhitungan BEP harga produksi didapat nilai sebesar 289,4 per butir. Ini lebih kecil dari harga jual telur itik rata-rata sebesar 1.157 per butir. Hal ini menunjukkan peternak tidak mengalami kerugian dari usaha ternak itik apabila hanya menjual telur itik dengan harga 289,4 per butir. Maka dapat disimpulkan bahwa secara ekonomi usaha ternak itik petelur di Kecamatan Bandar Khalifah layak untuk diusahakan. Nah, cukup sekian hasil pembahasan saya mengenai profil itik petelur dan analisis kelayakan usahanya. Lebih kurangnya dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.